Halo halo, assalamualaikum. Ketemu lagi nih di channel aku, Mamah Kaindra. Gimana nih kabarnya teman-teman semua? Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya. Amin. Oke, di video kali ini aku mau sharing tentang budgeting di bulan Februari ya teman-teman. Gimana nih teman-teman, udah pada melakukan budgeting belum? Mudah-mudahan udah ya, biar keuangan kita selama 1 bulan ini lancar. Oke, sebelum menuliskan budget di bulan Februari, aku mau evaluasi dulu keuanganku di bulan Januari. Oke, seperti yang dilihat sebelumnya, dompetnya itu semua kosong ya teman-teman. Jadi sebenarnya di bulan Januari itu aku minus lumayan banyak juga. Gak apa-apa, karena memang keuangan itu gak selalu mulus ya teman-teman. Ada kalanya kita bisa mengatur keuangan kita itu dengan baik, dan ada kalanya juga misalkan keuangan kita tuh kayak gini ya, minus. Dan dari situ kita bisa tahu apa aja yang kekurangan dan gimana sih cara mengatur kekurangan itu atau mengatur strategi ya. Untuk di keuangan Januari ini aku minus sekitar 100 ribuan gitu. Nah 50 ribunya itu aku cover dengan dana tak terduga ya. Dan 50 ribunya lagi itu aku cover dengan uang emergency. Jadi sebenarnya hanya minus 50 ribu rupiah. Nah itu adalah salah satu manfaat ketika kita mempunyai uang emergency ya teman-teman. Jadi ketika misalnya keuangan bulanan kita itu kurang atau minus seperti ini, kita bisa mengcovernya dengan dana pos emergency atau dana darurat. Sebelum aku punya pos uang dana darurat, itu aku kalau misalnya kekurangan kayak gini, aku ambil dari uang tabungan teman-teman. Dan itu tuh sangat berbeda rasanya ketika kita punya uang dana darurat. Jadi kalau misalnya ambil uang dari uang tabungan itu kayak ada rasa-rasa sedih gitu. Aduh, diambil lagi nih tabungan gitu sih. Beda halnya dengan kita punya pos dana darurat yang memang ditujukan untuk itu. Oke, selanjutnya ini aku tadi hitung challenge 2000 ya seperti biasa. Jadi setiap bulannya itu aku mengumpulkan uang 2000-an di dompet terpisah, dan pada bulan Januari itu aku kekumpul sebesar 9 lembar uang 2000-an. Dan alhamdulillah challenge 2000 ini sebentar lagi akan selesai. Nah di bulan ini aku nggak nabung untuk challenge 1 juta ya teman-teman, karena memang tidak ada sisa dari uang bulanan. Mudah-mudahan di bulan Februari ini ada sisa uang bulanan yang bisa aku tabungkan untuk menyelesaikan challenge 1 jutanya. Oke lanjut, ini aku menuliskan budget di bulan Februari ya teman-teman. Bulan Februari ini adalah bulan yang tanggalnya paling sedikit di antara bulan-bulan yang lain ya. Otomatis menunggu ke tanggal gajian itu lebih pendek gitu jangka waktunya, dan pasti cuma ada 4 minggu. Seperti biasa untuk melakukan budgeting aku bagi menjadi 3 bagian, yaitu giving, saving, sama living ya. Untuk giving sama saving sebaiknya itu selalu dipisahkan di awal bulan, agar kita tahu pasti gitu keuangan kita tuh sebenarnya berapa ketika sudah dipotong dengan giving sama saving ini, agar mengatur keuangannya itu lebih enak. Untuk saving ini aku bagi menjadi beberapa poin, yaitu diantaranya ada pendidikan, aku sekarang nabungnya 100.000 dulu. Terus ada paket lebaran 150.000, ada uang dana darurat 100.000, terus ada sinking fundnya 100.000, dan tabungan rencananya yang aku tidak sebut nominalnya ya. Nah jadi untuk saving ini pasti nominalnya akan berubah-ubah sesuai dengan kebutuhan ya teman-teman. Jadi kadang memang lebih besar atau enggak lebih kecil. Karena sebenarnya sebelum aku melakukan budgeting ini aku udah oret-oret dulu kira-kira berapa sih kebutuhan aku selama bulan ini. Kan biasanya setiap bulan itu ada keperluan gitu ya teman-teman. Jadi kita sesuaikan aja untuk savingnya itu berapa. Oke, di living ini sebenarnya nggak banyak yang berubah ya. Yang pertama itu ada groceries, aku anggarin 400.000, ini naik 50.000. Kenapa? Karena
Bulan ini tuh aku mau nyetok susu UHT yang 1 liter gitu, per minggunya tuh 1. Jadi per bulan itu aku mau beli sekitaran 4 susu UHT. Makanya aku tambahin di anggaran groceries. Lanjut, ini ada belanja mingguan, tetap aku anggarin 600.000 dengan per minggunya 150.000. Lalu ada galon gas itu adalah 100.000 dan beras sama telur itu 150.000. Lalu kebutuhan anak buat jajan atau beli-beli susu aku anggarin 250.000. Lalu listrik sama PDAM nih sekarang aku anggarin 350.000. Setelah sebelumnya selalu 250.000 ya. Lalu ini ada transport buat suami 350.000, internetnya itu aku anggarin 150.000 ya, dan jajannya funnya itu 200.000, dan aku posin juga buat dana tak terduga kalau ada yang kurang-kurang gitu sebesar 50.000. Setelah ditotalkan ini sebesar ada 2.600.000. Oh ya, ini maaf ya kalau misalnya ada suara-suara burung karena aku ini voice overnya di teras ya teman-teman. Oke, ini waktunya untuk mempos-poskan uang-uang yang dibayarnya secara cash ke posnya masing-masing. Di era sosmed seperti ini, pasti kita sering melihat kemajuan atau proses hidup dari orang lain ya, melalui Instagram, TikTok gitu, dan secara tidak langsung atau secara tidak sadar itu tuh kadang-kadang membuat kita membandingkan kehidupan kita sama kehidupan orang lain gitu. Dan kadang itu suka menimbulkan rasa ketidaksyukuran atas apa yang kita miliki. Nah, kalau aku mengalami seperti itu, pasti hal yang aku pikirkan itu adalah aku memposisikan diri itu ketika aku waktu hamil bed rest selama 3 bulan lamanya. Aktivitas itu sangat-sangat terbatas yang bisa dilakukan sendiri. Semua kegiatan dilakukan di kasur, bahkan sholat pun sambil duduk di kasur gitu ya. Dari situ aku tuh mulai menyadari bahwa nikmat yang luar biasa itu adalah nikmat sehat, yaitu kita bisa bernafas, bisa duduk, bisa berdiri, bisa melakukan apa-apa sendiri. Ternyata hal-hal yang biasa kita lakukan setiap hari itu merupakan nikmat yang luar biasa yang telah Allah berikan. Jadi ketika ada terbersit hal-hal membandingkan dengan kehidupan orang lain, aku selalu ingat dengan itu, karena itu tuh aku ngalamin sendiri betapa baiknya Allah memberikan kita nikmat yang luar biasa, dan terkadang suka kita lupakan hanya karena melihat kehidupan orang lain. Jadi ya kita jangan melulu melihat ke atas ya teman-teman, banyak orang-orang yang di bawah kita mungkin, dan mereka tetap bahagia dan selalu mensyukuri atas kehidupannya. Oke, itu cerita sedikit tentang pengalaman aku ya teman-teman. Jadi lanjut lagi nih ke videonya. Setelah aku memposkan anggaran bulan ini ke dalam posnya masing-masing, setelah itu dilanjut dengan saving dan mengisi sinking fund ya teman-teman. Savingnya itu berupa pendidikan anak sama mengisi dana darurat. Untuk sinking fundnya aku masukin ke skincare, gift, dan servis motor. Alhamdulillah video budget di bulan Februarinya udah beres ya teman-teman. Mudah-mudahan dari video ini ada manfaat yang bisa diambil. Dan jangan lupa bantu untuk subscribe, like, dan komen. Terima kasih. Assalamualaikum. Bye-bye semuanya.